Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membagikan pengalaman saya. Awalnya saya mempergunakan OBS Studio untuk merekam aktivitas di layar komputer saya. Cuman ketika saya membuka ini, saya selalu mengalami kesulitan di persoalan layarnya hitam. Saya sudah mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Rupanya VGA card saya ini adalah VGA card jadul dan sudah tidak bisa diupdate lagi. Itu permasalahannya lain, nanti akan saya coba bahas di lain kesempatan. Nah, setelah saya browsing kiri kanan, saya menemukan satu program lagi namanya Bandicam. Nah, Bandicam ini ketika saya mencoba, saya menginstalnya, dia hanya bisa merekam hanya sampai 1 menit 20 detik. Akhirnya saya mencoba mencari dan akhirnya saya menemukan satu program Bandicam juga. Cuman Bandicam ini dia Bandicam yang non admin ya. Linknya saya taruh di deskripsi di video ini. Nah, di sini setelah saya mempergunakan ini, alhamdulillah sekarang sudah lewat dari 1 menit 20 detik. Awalnya saya hanya bisa merekam sampai 1 menit 20 detik saja. Setelah saya mencoba akhirnya dengan program ini saya bisa merekam lebih dari 25 menit bahkan. Tadi saya barusan coba dan ukuran filenya lumayan cukup kecil. Dengan 25 menit tadi kita hanya membutuhkan sekitar 120 MB saja. Dari sini ada beberapa setting yang harus kita perhatikan. Yang paling pertama adalah di bagian general ini. General ini adalah tempat di mana kita mengatur secara umum ya. Untuk di bagian ini output folder adalah di mana kita meletakkan file hasil rekaman kita. Nah, dalam hal ini saya meletakkannya di C. Nah, untuk merubahnya kita bisa menekan tombol ini 3 titik di bawahnya, kemudian kita menentukan di mana kita ingin menyimpan hasil dari rekaman kita. Kemudian tombol selanjutnya saya tidak memakai ini. Opsi-opsi yang ada di sini saya tidak memakainya karena sesuai dengan kebutuhan ya. Selanjutnya untuk di tab video yang perlu kita perhatikan di sini, untuk di Bandicam seri ini dia sudah ada preset. Preset ini ya kita bisa menentukan di mana yang mana akan kita gunakan ya. Saya menggunakan di sini adalah preset yang YouTube Stripe Twitter untuk 1080p. Ini sangat menentukan ukuran file dan frame size daripada hasil yang akan kita rekam. Di sini file size-nya itu 1080 720 dengan frame per detiknya itu adalah 30 frame per detik ya. Oke, untuk kualitas audionya sudah seperti ini. Kita bisa melakukan perubahan juga untuk di settingan audionya, tapi ini adalah sudah standar 44,1 kHz. Untuk di bagian men-setting audio itu ada 2 cara. Kita bisa tekan tombol ini. Nah, di tombol ini ada tab-tab sound. Untuk di primary sound device itu saya tempatkan line in karena saya lebih mengutamakan audio yang saya masukkan lewat perangkat audio saya. Dan kemudian yang kedua adalah di secondary sound itu awalnya defaultnya itu dia merekomendasikan untuk di disable ya. Tapi karena saya ingin ada 2 sound yang masuk, sound yang ada dari komputer saya dan sound yang saya ambil dari sound system saya yang saya input masuk ke dalam komputer saya, sehingga ini perlu dicentang supaya dia bisa merekam kedua-duanya. Fungsinya adalah kalau kita menekan ini, maka sound yang ada dalam komputer kita ini juga akan ikut terekam selain dari sound eksternal yang kita masukkan ke dalam komputer. Selanjutnya adalah di bagian
Ya ini untuk merekam mouse-nya ya. Tadi saya sempat merekam tapi tidak sempat merekam mouse-nya. Kita bisa klik setting di sini. Kemudian mouse. Di sini kita tekan apapun yang kita inginkan untuk tampilan kita. Sekarang saya coba centang sini, show mouse cursor. Jadi kursornya ini akan tampak. Kursornya akan tampak di rekam. Sekarang sudah tampak ya. Ini untuk efek kliknya. Kalau kita mengklik dia akan ikut bunyi dan itu terekam semuanya. Oke, selanjutnya di bagian video sudah, di bagian image ini kita bisa memilih kita akan men-save kemana kalau kita mau melakukan capture, apakah BMP, PNG dan lain sebagainya. Itu saja barangkali yang bisa saya bagikan pengalaman saya setelah saya melakukan trial and error, mencoba dan salah akhirnya menemukan. Ya. Baik, kita akan ketemu lagi di berbagai pengalaman selanjutnya. Saya Anca Denojing. Terima kasih.